سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syar'i sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga akan kita tunaikan waktu secara berjamaah. Kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat fadilah duduk dalam majlis ilmu syar'i, dapat fadilah menunggu dari satu waktu fardu ke fardu berikutnya, dapat fadilah i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, pada malam ini kita akan mulai membaca di dalam kitab Jami'il Ulumi wal Hikam yang disusun oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, salah seorang ulama ahli hadis. Dan beliau sebetulnya meneruskan atau menyempurnakan atau menambah apa yang sudah disusun oleh ulama ahli hadis sebelum beliau. Yang pertama sekali adalah Al-Imam Abu Amr ibn Salah atau Amr ibn Salah yang membuat pengajian seperti kita ini yang beliau beri judul pengajiannya dengan Al-Ahadithul Kulliyah, hadis-hadis induk. Beliau telah susun ada 26 hadis-hadis induk, di mana hadis-hadis lain itu turunan daripada hadis-hadis induk tersebut. Kemudian datang generasi berikutnya ahli hadis, tentu juga ahli di berbagai yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya yang masyhur Al-Arba'un An-Nawawiyah telah menambah dari 26 menjadi 42 hadis yang dianggap hadis-hadis induk, disebut dengan Jawami'ul Kalim. Kemudian datang Ibnu Rajab Al-Hambali dengan kitabnya ini menambah 8 lagi, jadilah 50 hadis-hadis induk. Berikut kemudian beliau mensyarahnya hadis-hadis tersebut dan susunannya sama apa yang disusun oleh mereka bertiga tadi. Maka dari 50 hadis induk, tetapi yang dianggap lagi paling induk adalah 2 hadis. Karena apa? Karena ulama sepakat amal ibadah apapun yang kita buat akan diterima kalau terpenuhi secara umum 2 persyaratan. Persyaratan pertama itulah hadis innamal a'malu binniyat.
wa innama likulli imri'in ma nawa yang sudah kita bahas panjang lebar. Ya. Inilah hadis yang paling induk nomor 2 ya, yang akan kita baca, dan secara susunan di dalam kitab ini dan kitab Imam An-Nawawi ya. Misal ini sama saya, ini kitab Syarah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ini 42 hadis yang disusun Imam An-Nawawi, menambah dari kitab atau apa yang disusun oleh Amr bin Salah. Maka sama susunannya juga, ini hadis kelima secara susunan, tetapi ya secara isi tadi ini nomor 2 paling induk hadis di dalam agama. Maka jamaah rahimakumullah, seperti saya sampaikan, saya akan baca apa adanya di penjelasan Ibnu Rajab ini. Nanti kita akan membaca lagi kitab-kitab lain yang sehubungan dengan ini ya, dari berbagai sumber. Nah, kemudian baru kita mencoba ya semacam menyimpulkan dari berbagai sumber ini, karena seperti saya sebut ini adalah ya perkara yang sedikit sensitif ya, hadis ini ya. Kita baca an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini kalau secara sahih, sangat sahih ya. Karena ulama sepakat, seperti kita sudah bahas yang lalu, kalau masing-masing perawi itu berdiri sendiri ya, maka yang paling sahih hadis itu adalah hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Karena syarat yang dibuat oleh Imam Bukhari untuk kesahihan satu hadis paling ketat berbanding dengan yang lain-lain. Yang kedua, itulah Al-Imam Muslim. Nah, kalau kemudian tentu ya digabung, Imam Bukhari ada meriwayatkan juga hadis yang sama, Imam Muslim ada, tentu ini ya lebih kuat lagi ya. Tentu yang sudah kita bahas yang lalu, hadis yang paling terkuat dari semua hadis adalah hadis mutawatir. Karena dia diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada, Abu Dawud ada, Tirmidzi ada, Nasa'i ada, Ibnu Majah ada, Tabrani ada, Ad-Darimi ada ya. Sehingga keautentikan hadis itu bahwa benar dari Rasulullah itu sangat kuat, karena dari berbagai jalur ya hadisnya adalah sama. Baik, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, saya ya baca hadzal haditsu kharrajahu fi as-sahihaini min riwayat al-Qasim ibni Muhammad an ammatihi Aisyah radhiyallahu anha wa alfadhuhu mukhtalifah wa ma'naha mutaqarib. Jadi hadis ini ya tadi ditakhrij, artinya dikumpulkan ke dalam kitab fi sahihaini, dalam sahih Muslim dan sahih Bukhari, dari riwayat Al-Qasim ibni Muhammad an ammatihi, dari bibinya ya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini biasanya seperti yang sudah kita bahas dulu di kajian terdahulu, kalau bukan dalam
artinya kajian hadis, biasanya para ulama itu hanya menyebut ya ujung sanad dan awal sanad. Yang lain itu dihilangkan karena kalau tidak kepanjangan. Ya, matan hadisnya sedikit tapi an itu ya panjang. Maka seperti ini cuma disebut 2 saja. Ya. Yang lain sudah dihapus biar tidak panjang. Ya. Pertama yang disebut adalah apa? Ujung sanad. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Artinya yang mendengar ini dari Rasulullah adalah Aisyah, ya, Aisyah. Kemudian yang mengumpulkan ini ke dalam kumpulan hadis-hadis adalah Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya. Nanti antara Imam Bukhari dengan Aisyah ini ada sejumlah perawi yang lain, ya, tetapi semuanya bersambung sampai kepada Rasulullah. Ya, karena salah satu syarat hadis sahih mesti sanadnya bersambung. Artinya Imam Bukhari betul mengambil itu dari gurunya, gurunya betul mengambil dari gurunya, gurunya betul mengambil sampai kepada kemudian Aisyah. Betul orang ini bertemu dan mengambil hadis, ya, itu diteliti, ya. Jamaah rahimakumullah, lafaz hadis ini ada sedikit perbedaan. Ya, nanti dalam riwayat Muslim misalnya ada juga lafaznya, ya, saya lihat di kitab Syarahan Arba'un An-Nawawiyah. Kalau di sini lafaznya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ada lafaz juga man ahdatsa fi dinina. Yang satu fi amrina, yang satu fi dinina. Nanti ada juga lafaznya yang man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi sekalipun berbeda sedikit lafadznya, tapi maknanya mutaqarib, dekat. Ya, maknanya dekat. Wa fi ba'dhi alfadhihi man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa hadha alhadits aslun 'azimun min usulil Islam. Ya, hadis ini merupakan dasar paling utama di dalam Islam. Kama anna haditha al-a'malu binniyat mizanul a'mali fi batiniha. Sebagaimana hadis al-a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat adalah itu menjadi timbangan untuk amal yang batin, yang enggak nampak. Ya. Artinya apa? Bahwa untuk diterimanya amal, ya, itu harus ikhlas karena Allah. Tapi ikhlas ini kan enggak nampak dia di dalam hati, ya. Nah, hadis innamal a'malu binniyat ini timbangan untuk amal diterima atau enggak diterima, tetapi dia dalam batin. Kemudian wa huwa mizanun lil a'mali fi zahiriha. Sedangkan hadis ini timbangan untuk amal secara zahir. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Si A itu kok ya rukuknya kayak gitu. Ya. Kok sujudnya bukan seperti yang disyariatkan. Ya. Kok wudunya seperti itu. Jadi ini menjadi dasar untuk diterima amal atau tidak, tapi dia adalah bisa dilihat zahirnya. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawabu. Setiap amal yang dikerjakan, ya, motivasinya bukan karena Allah, maka itu tidak ada pahala bagi yang mengerjakannya.
Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi fahuwa mardudun ala amilihi. Maka setiap amal yang dikerjakan tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, maka amal tersebut tertolak. Wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'dhanillahu wa rasuluhu falaysa minad din fi syai'. Ya, siapa yang, ya di sini karena bahasa Arab, nanti kita akan juga membaca hadis lain. Ya, ahdatsa itu secara bahasa dia, ya, membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Ini secara bahasa, ya. Maka kalau kita misalnya mengatakan, ya, inovazenik, ya, itu adalah, ya, merupakan muhdatsah, sesuatu yang baru belum ada sebelumnya. Tapi ini secara bahasa, ya. Tetapi ini kan dikatakan man ahdatsa fi dinina. Siapa yang membuat yang baru dalam agama kami, artinya, ya, tidak ada itu Allah, ya, syariatkan, tidak ada Rasulullah syariatkan, tapi dibuat sama dia, atau makna lain mengadakan dalam urusan agama sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah makna ahdatsa, ya, makna ahdatsa. Makanya dikatakan wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'dhanillahu wa rasuluhu falaysa minad din fi syai'. Ya, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini bukanlah agama. Ini bukan dari agama sedikit pun. Wa sayati haditsu al-Irbad Ibn Sariyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nanti di dalam hadis-hadis induk juga ke depan, ya, akan ada hadis dari Al-Irbad Ibn Sariyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dipotong juga, tidak seluruhnya diambil matannya, tapi dipotong, ya. Tapi nanti kita akan baca juga matan lengkapnya nanti, ya, dalam pembahasan ini. Setelah kita bahas ini nanti kita akan masuk karena sangat erat hubungannya. Apa dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian, Nabi sampaikan kepada sahabatnya dulu, yang hidup setelah aku tidak ada, siapa di antara kalian hidup setelah aku tidak ada nantinya, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Ya, perbedaan yang sangat banyak. Ya, ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Sekarang kan perbedaannya, ya, sangat banyak, sangat banyak, ya. Maka jamaah rahimakumullah, apa pesan Rasulullah ketika kamu melihat perbedaan begitu banyak, atau kalian, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka kalian berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin, ya, al-mahdiyyin, orang mereka yang mendapat petunjuk, ya, min ba'di, setelah aku. Itu para ulama sepakat adalah, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa'adhu 'alaiha bin nawajizi, gigitlah sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin setelah aku. Ketika kalian lihat banyak sekali perbedaan,
berpeganglah dengan sunnahku, ya, gigit dia dengan gigi geraham. Itu untuk menggambarkan supaya betul-betul dipegang kokoh. Gigit ini kan kekuatannya kalau dengan geraham, ya, dengan geraham. Nah, maka kemudian lanjutan pesan Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian harus tinggalkan muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-ada dalam agama, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah? Karena setiap yang diada-ada dalam agama itu menjadi perkara yang bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu menjadi kemudian kesesatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Nabi juga, ya, dalam muqaddimah, ya, khutbah beliau itu beliau juga sering membaca muqaddimahnya dengan pesannya apa? Inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenar-benarnya, ya, pembicaraan, ya, adalah Al-Quran. Artinya sebenar-benarnya petunjuk adalah petunjuk Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk urusan adalah itulah tadi, mengada-ada dalam agama. Jamaah rahimakumullah. Wa sanuakhirul kalama 'anil muhdatsat ila dzikri haditsil Irbad al-musyar ilaihi. ونتكلم ها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. Kita akan pending, kata Ibn Rajab Al-Hambali, pembahasan tentang muhdatsat sampai nanti ketika kita bahas hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Jadi sekarang kita ingin bicara dulu tentang amal-amal yang tidak ada, ya, perintah daripada syari', daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kan dijelaskan. Fa hadzal haditsu bimantuqihi yadullu ala anna kulla 'amalin laysa 'alaihi amru syari'i fa huwa mardud. Hadis ini, istilah dalam ilmu usul fikih, ya, ada yang dia mantuk. Mantuk artinya sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang disebut, ya. Nanti ada yang mafhum, ya, pemahaman dari yang disebut, ya. Misalnya orang mengatakan lontro. Apa mafhum dari itu? Anadu. Yang dia sebut lontro. Itu namanya mantuk. Mafhum dari itu apa? Anadu. Goknya orang kaya. Itu yang mantuk. Pemahaman dari itu apa? Kalau orang ngetin. Maka hadis ini secara mantuk, secara tadi, ya, matannya yang disampaikan Rasulullah menunjukkan kepada bahawa setiap amal yang tidak ada perintah daripada asyari' di sini Allah dan Rasulnya, fahuwa mardud, maka itu akan tertolak. Wa yadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Maka secara pemahaman adalah kebalikannya. Setiap amal yang ada perintah daripada syari' Allah dan Rasulnya, berarti itu tidak tertolak, keterima.
Wal muradu bi amrihi hahuna, apa yang dimaksud dengan ya perintah tadi asyari Allah dan Rasulnya di sini adalah dinuhu wa syar'uhu, adalah ya syariatnya, agamanya dan syariatnya Allah. Kal muradi bi qawlihi fi riwayatil ukhra, seperti maksud dalam riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun, ya, siapa yang mengada dalam urusan kami di sini dan itu tidak ada ya perintah kami, maka itu tolak. Fa makna idzan, maka makna yang dikandung adalah anna man kana amaluhu kharijan 'ani syar'i laisa mutaqayyidan bisyar'i fa huwa mardu. Ya, maka setiap amal yang keluar daripada syariat, maka ini adalah amal yang tertolak. Wa qaulu sallallahu laisa alaihi amruna, pernyataan Nabi bahwa tidak ada perintah kami, isyaratun, ini petunjuk ila anna a'malal limina kullihim ya yanbaghi an takuna tahta ahkam syariah. Jadi ya, pernyataan Nabi ini tadi bahwa tidak ada perintah kami, ini menunjukkan bahwa seluruh amal itu mesti harus ada di bawah tuntunan syariat. Fatakunu ahkamu syari'ati hakimatan 'alaiha bi amriha. Maka jadilah kemudian ya hukum-hukum syariat itulah yang kemudian ya yang menentukan, ya, yang menentukan. Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkami syariah muwafiqan laha fa huwa maqbul, wa man kana kharijan 'an dzalika fa huwa mardud. Maka barang siapa yang amalnya keluar daripada hukum-hukum syariat, dan juga ya barang siapa yang amalnya ya sejalan dengan hukum syariat, maka ini diterima. Yang tidak sejalan, maka itu adalah akan tertolak. Jamaah rahimakumullah, kemudian disebutkan wal a'malu qismani, ibadat wa muamalat. Amal itu dibagi secara garis besar, dia ada dua, ibadah dan muamalah. Maka kemudian dilanjutkan apa? Fa ammal ibadatu, ya adapun ibadat-ibadat, yang amal-amal ibadah, fama kana minha kharijan an hukmillah wa rasulih bil kulliyah fa huwa mardudun ala amilihi wa amiluhu yadkhul tahta qaulihi ta'ala. Ini pertama, kalau itu amal ibadah dan amal ibadah itu kharijan an hukmillah wa rasulih bil kulliyah, saya pikir memang semua akan sepakat. Kalau amal ibadah yang dikerjakan itu bil kulliyah, itu artinya apa? Secara totalitas, ya, tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah Rasulullah, maka ini akan tertolak. Sekarang kita yang banyak masalahnya apa? Nanti perintah umumnya ada, ya, perintah umumnya ada, ya, tapi kemudian nanti ya cara mengerjakannya ya tidak dicontohkan Rasulullah. Kan ini biasanya banyak masalahnya, ya, ini biasa yang banyak masalahnya. Ya, tapi yang disebut di sini, ya, ini tentu saya pikir tidak akan terjadi khilaf bahwa apapun amal ibadah, kalau dia secara keseluruhan tidak ada perintah agama, ya, tidak ada perintah Allah dan Rasul, tertolak. Misalnya datang orang, dia lakukan apa? Misalnya ya, salat
antara maghrib dengan antara asar dengan maghrib. Ditanya, salat apa kamu? Salat wajib antara asar dengan maghrib. Ini kan tidak ada perintah sama sekali untuk salat lagi setelah asar dan maghrib tadi. Nah, kalau ini kan sepakat bahwa ini tertolak, semua sepakat. Ya, kalau untuk amal itu sama sekali tidak ada perintah. Ya, saya bilang yang nanti banyak masalahnya adalah perintahnya ada secara umum, ya. Tetapi nanti, ya, katakanlah misalnya, saya beri contoh. Nabi ada meminta pamannya Al-Abbas ibni Abdul Muttalib untuk melakukan salat tasbih. Misalnya apakah sehari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau kemudian setahun sekali atau seumur hidup sekali. Begitu saja sudah Nabi mengatakan. Nah, ya. Kemudian bagaimana tata caranya? Tapi apakah dikerjakannya berjamaah atau tidak berjamaah? Ini kan perintahnya ada. Nah, tapi nanti hadis ini biasanya yang kemudian terjadi tadi, ya. Nah, tetapi kalau bahwa amal itu sama sekali nggak ada perintah agama tapi dibuat, nah ini semua sepakat. Jadi itu akan tertolak, ya. Dia pergi haji, misal aja ini, pergi haji dia, ya, sebelum Ramadan. Dia wukuf sebelum Ramadan, lontar jamarat sebelum Ramadan. Ini semua orang sepakat ini tertolak. Karena tidak ada sama sekali perintah agama. Ya. Ini yang pertama. Kemudian jamaah rahimakumullah, di sini diberi contoh ya untuk itu, ya. Faman taqarraba ila Allah bi'amalin lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbatan ila Allah fa 'amaluhu batilun mardudun alaihi. Siapa yang melakukan satu amal, maksud dia dengan amal itu beribadah, tapi Allah tidak menjadikan amal itu sebagai ibadah. Allah tidak menjadikan amal itu sebagai ibadah. Ya. Tadi orang salat, sunat antara maghrib asar dengan maghrib, ya. Sementara Allah tidak ada dan dia jadikan itu sebagai qurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan tertolak. Wa huwa syabihun bihalil ladzina kanat salatuhum indal baiti muka'aw wa tasdiyah. Seperti orang-orang yang salat di Baitullah muka'aw wa tasdiyah. Ini di surah Al-Anfal ayat 35. Ya. Apa makna muka'aw wa tasdiyah? Orang-orang musyrik itu salat juga di Masjidil Haram. Ya. Tapi kayak mana salatnya? Bersiul. Muka'an itu bersiul. Tasdiyah apa? Tepuk tangan. Ini kan tidak ada di perintah cara salat itu bersiul sama tepuk tangan. Maka pasti amal itu tertolak. Ya. Jamaah rahimakumullah, wa hadza kaman taqarraba ila Allah taala bisima'il malahi atau birraqsi, ya. Seperti juga orang yang beribadah kepada Allah dengan mendengarkan lagu-lagu, ya, joget-joget, ya. Maka ini pasti adalah tertolak. Wa ma ashbaha dzalika minal muhdatsat allati lam yusyri'illahu wa rasuluhu at-taqarruba biha bil kulliyah. Dan apapun tentu amal-amal lain yang sama sekali tidak dijadikan oleh Allah sebagai ibadah. Betul-betul dia yang adakan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
walaysa ma kana qurbah fi ibadah ya yakunu qurbah fi ghairiha mutlaqan ya faqad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi syams ya ini contoh, diberi contoh lagi. Nabi ini coba lihat ya. Orang melakukan pada waktu yang sama ya sebuah ibadah, tapi ada bagian yang disuruh, ada bagian yang tidak disuruh, dia tambahkan. Ya, dia tambahkan. Ini contoh diberi sini. Nabi tengok satu orang ya, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi syams. Nabi tengok satu orang laki-laki berdiri di bawah tarik matahari. Berdiri di bawah tarik matahari. Fasa'ala anhu, Nabi tanya ya, tentang orang itu, nyampui begak dia. Tengah hidang lah orang tarik, nyampui begak dia. Nabi tanya. Faqila innahu nadhara an yaquma wa la yaq'ud wa la yastadil. Lalu orang beritahu ke Nabi apa yang sedang dibuat orang ini. Oh Rasulullah, orang ini bernazar untuk berdiri dan tidak mau duduk, tidak mau berlindung di bawah ada perlindungan. Ya. Dia bernazar ya kalau Nabi khutbah ya untuk menghormati tadi Nabi, dia enggak mau duduk, enggak mau berlindung. Ya, berdiri di bawah matahari. Nah, wa ayyasuma, lalu dia juga bernazar untuk puasa ya fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaq'ada wa yastadilla wa an yutimma shaumahu. Nabi kemudian meminta dia duduk dan berlindung, jangan di bawah matahari, tapi puasa lanjut. Artinya apa yang ada perintah dari syariat itu Nabi suruh lanjut. Tapi yang tak ada perintah dari syariat, tapi dia telah jadikan sesuatu untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah, Nabi suruh duduk. Ya, jangan di bawah matahari. Ini juga hadis ini sahih Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari Nabi melihat seseorang berdiri di bawah panas matahari, ya. Ketika ditanya, dia bernazar untuk berdiri, tidak mau duduk, tidak mau dia berlindung, mau panas-panas, dan dia bernazar juga untuk puasa. Nabi meminta dia menyempurnakan puasanya, tapi membatalkan dua lagi tadi. Berdiri dia di bawah matahari. Falam yaj'al qiyamahu wa buruzahu fi syamsi qurbah. Ya. Yuwaffi binadharihima. Ya, maka Nabi ya tidak menjadikan dia berdiri kemudian di bawah panas matahari ya sebagai ibadah untuk dia kemudian turuti. Nabi suruh batalkan. Wa qad ruwiya anna dhalika kana fi yaum Jum'ah 'inda sima'i khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Rupanya kejadian itu adalah ketika Nabi sedang khutbah Jumat, orang ini bernazar untuk supaya mendengar khutbah sambil berdiri dalam matahari. Dalam matahari, ya, dalam matahari. Untuk apa? Jamaah rahimakumullah. Fanadhara an yaquma wa la yaq'ud wa la yastadil ma dama an-nabi yakhutub i'zaman li sima'i khutbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bernazar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berlindung di bawah sesuatu yang melindungi dari matahari, madaman Nabi yakhutub, selama Nabi berkhutbah Jumat. Maka apa yang terjadi? I'zaman li sima'i khutbatin Nabi, itu untuk mengagungkan khutbah Nabi. Ya. Menurut dia kan udah ini kali. Ya. God hidup ilinga khutbah Nabi, lun bah lun dah. Igok hana pengorbanan, wah lo lebih tinggi pengorbanan lo dengar khutbah Nabi. Lauro dari mengat lebih le pahala. Wala indu alinya diuk teduh
lun laura dari lunda untuk memuliakan khutbah Nabi. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka apa kemudian yang terjadi? Walam yaj'alin nabi dzalika qurbatan. Maka Nabi tidak menjadikan itu sebagai sebuah ibadah. Ya, sehingga Nabi suruh dia duduk. Suruh dia berlindung jangan di bawah matahari. Ya. Ma'annal qiyama ibadah fi mawadhi'a ukhra kas-salati wal adhan wad du'a bi Arafah wal buruz lisyamsi qurbah lil muhrim. Nah, sementara berdiri itu di tempat tertentu adalah memang ibadah, seperti salat bagi yang mampu harus berdiri. Ya, harus berdiri. Azan berdiri, ya. Kemudian orang yang sedang berihram ada di bawah panas matahari itu adalah suatu ibadah. Fadalla ala annahu laysa kullu ma kana qurbah fi mautin yakunu qurbah fi kullil mawatin. Maka hadis ini juga menunjukkan kepada bahwa sesuatu yang menjadi ibadah di satu tempat belum tentu menjadi ibadah di semua tempat. Ya. Belum tentu itu menjadi ibadah di semua tempat. Ketika berdiri adalah keharusan untuk sahnya salat bagi yang mampu berdiri untuk salat fardu, ya. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang disyariatkan ketika orang berkhutbah kita berdiri, ya. Kita berdiri. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, wa innama ya yutba'u fi dzalika kullihi ma waradat bihi syariah fi mawadhi'iha. Maka tentu ya, semuanya ditempatkan pada tempatnya menurut ketentuan dari syariat. Ya. Wa kadzalika man taqarraba bi ibadatin naha anha bi khususiha. Ya. Misalnya juga orang yang beribadah, yang ibadah itu sudah jelas dilarang. Ini kan semua sepakat. Kaman shoma yaumal 'id. Ya, seperti orang puasa di hari raya. Pasti itu tertolak karena jelas sudah dilarang dengan tegas itu. Au shalla waqtan nahyi, atau dia salat waktu larangan salat. Ya, pas matahari terbit, pas matahari di tengah, pas matahari terbenam. Wa amma man 'amila 'amalan asluhu masyru' wa qurbah, summa adkhala fihi ma laysa bimasyru' aw akhalla fihi bimasyru', fahadha aidan mukhalifun lisyari'ah biqadri ikhlalihi bima aqalla bihi atau idkhali bima adkhala fihi. Nah, sekarang kan ini yang memang menjadi masalah. Ya, apa dia? Nah, sekarang adalah bahwa ya wa amma man amila amalan asluhu masyru'. Siapa yang mengerjakan satu amal ibadah? Amal ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya. Amal ibadah itu ada perintahnya. Dia masyru'. Ya. Summa adkhala fihi ma laysa bimasyru'. Lalu dia tambahkan sesuatu yang tidak ada diperintahkan. Ibadah itu sendiri diperintahkan. Nah, kemudian dia masukkan sesuatu dalam ibadah itu yang tidak diperintahkan. Nanti diberi contoh di sini, ya. Yang dia buat ya diperintahkan, tapi dia masukkan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam ibadah yang diperintahkan, ya. Atau akhalla fi bimasyru', atau apa yang disuruh itu yang kemudian dia tidak buat, ya. Yang disuruh kemudian itu dia tidak buat. Fahadha aidan mukhalifun lisyari'ati biqadri ikhlalihi bima akhalla bihi atau idkhali bima adkhala fihi. Ini juga bentuknya adalah apa? Berbeda dengan yang disyariatkan. Tergantung kepada ya apa yang dia masukkan tadi, seberapa yang dia masukkan, seberapa yang dia tinggalkan. Wa hal yakunu amaluhu min aslihi mardudan alaihi,
amla. Maka Ibnu Rajab mengatakan kalau kayak gini apakah amalnya itu keseluruhnya tertolak atau tidak? Ya. Amal itu ada diperintahkan. Tapi ketika mengerjakannya ditambah yang enggak ada disuruh. Ya. Salat Isya. Ini kan diperintahkan. Itu menjadi wajib ain setiap mukallaf, ya. Tapi ketika salat Isya, ya, misalnya Nabi sudah jelaskan, ya, setiap rakaat itu rukuknya sekali. Datang dia salat Isya, rukuknya dua kali dia buat. Salatnya ada diperintah, tapi dia tambah dalam pekerjaan salat sesuatu yang tidak diperintah. Atau tadi, ya, dia tidak lakukan yang diperintah. Ya. Dia kerjakan salat Isya dan salat Isya diperintahkan tadi, tapi dia enggak rukuk langsung dia sujud. Nah, ini apakah ini seluruhnya tadi ketolak atau seperti apa? Fahadha la yutlaqul qawlu fihi biraddin wala qabulin illa yunzar fihi. Nah, kalau kayak gini dia tidak langsung diponis ditolak atau diterima. Dilihat dulu. Ya, harus dilihat dulu kata Ibnu Rajab. Fa in kana ma adkhala bihi min ajza'il 'amali aw syurutihi mujiban li butlanihi fi syari'ah kaman adkhala bit taharati lis salati kaman akhalla ya bit taharati lis salah ma'al qudrah 'alaiha aw kaman akhalla bir ruku'i aw sujudi ma'a tuma'ninah fihi ma fa hadha 'amalun mardudun 'alaihi. Maka kalau seandainya ini contoh ya tadi. Kalau seandainya apa yang dia tinggalkan itu adalah sesuatu yang dia menjadi penyebab untuk batalnya amal tersebut. Ya, sesuai ketentuan syariat. Seperti orang yang salat tapi dia tidak wudu. Orang salat tapi tidak wudu, ya. Atau tadi orang ya salat tapi tidak rukuk, tidak sujud. Ya, bahkan mungkin tidak ada tumakninah misalnya. Tentu ya apa yang dia tidak buat ini membuat amal dia tertolak. Wa alaihi i'adatu in kana fardhan. Maka itu bahkan harus dia ulang kalau itu adalah amalnya amal fardu. Ya. Tetapi wa in kana ma akhalla bihi la yujibu butlan al-amal. Ya. Misal kalau yang dia tidak buat itu sesuatu tidak sampai membatalkan amal ibadah. Kaman akhalla bil jamaah lis salatil maktubah inda man yujibuha wa la yaj'aluha syartan wa hadha la yuqal inna amalahu mardudun min asli bal huwa naqisun. Misalnya ya mazhab Hambali ini. Mazhab Hambali berpendapat hukum salat berjamaah bagi laki-laki yang tidak ada uzur syar'i adalah merupakan fardhu ain. Ya, tetapi ya, mazhab Hambali tidak menjadikan berjamaah itu syarat sahnya salat. Maknanya apa? Kalau ada orang yang tidak ada uzur syar'i, salat fardu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia salatnya sendiri tidak berjamaah, sah solat dia. Karena berjamaah bukan syarat sah solat. Tapi apa yang dia dapatkan dosa dia meninggalkan jamaah. Maka apabila ada orang solat ini umpama tadi beri contoh, lalu dia solatnya tidak berjamaah, maka amal dia tidak tertolak kalau seperti ini. Tetapi apa? Naqis, kurang. Karena dia tidak datang berjamaah. Jadi istilahnya tadi kalau yang dimasukkan ini diberi contoh kalau yang dikurangi. Kalau yang tidak dikerjakan dari sebuah amal yang amal itu diperintahkan adalah hal yang menyebabkan batal amal itu, maka amal itu tertolak secara keseluruhan. Tapi kalau yang tidak dikerjakan ini adalah sesuatu tidak sampai membatalkan amal tapi mengurangi pahala daripada amal,
maka ini juga tidak tertolak amal itu. Jadi sholat orang tersebut tidak tertolak, ya, dengan dia tidak datang berjamaah. Ya, tetapi ya tadi kalau mazhab Hambali mengatakan dia berdosa, ya. Ini sedikit lagi terakhir. Wa in kana qad zada fil amal al mashru' ma laysa bi mashru' fa ziyadatuhu mardudah alaihi. Maka kalau dia tambah sesuatu, ya, dalam amal yang disyariatkan, apa yang tidak disyariatkan tadi, ya, yang disyariatkan setiap rakaat 1 kali rukuk, ditambah rukuk sama dia, ya, ini jelas, ini adalah mardudah alaihi, bimana annaha la takunu qurbah wa la yusabu alaiha. Ini maka tidak dianggap ibadah dan tidak diberi pahala. Walakin taratan yubtilu biha al-amal min aslihi fayakunu mardudan. Ya. Kadang memang ini membatalkan amal itu sendiri. Kaman zada raka'atan amdan fi salati masalah, seperti orang tambah rakaat dalam salatnya. Wa taratan la yubtiluhu wa yarudduhu min aslihi kaman tawaddaa arba'an aw shama al-laila ma'an nahari wa wasala fi siyamihi wa qad yubaddil ba'dha ma yu'maru bihi fi al-ibadah bima huwa manhi anhu. Misalnya juga orang, ya, wudu itu sunatnya adalah apa? 3 kali. Datang satu orang 4 kali dia buat, ya. Maka yang dia tambah ini tidak sampai membatalkan, ya, karena menambah anggota dicuci itu bukan perkara yang membatalkan wudu, ya, tetapi tentu itu berbeda dengan yang disunnahkan. Ini namanya nanti mukhalifun lisunnah, amalnya tidak tertolak, tidak batal, tetapi dia mukhalifun lisunnah, ya, karena sunnahnya adalah tadi 3 kali, dia buat 4 kali, misalnya, ya. Ya, karena waktu kita nanti kita akan sambung, ya. Nanti ini apa namanya, kita akan baca dulu, kemudian nanti kita beri. Nah, ini akan pasti banyak pertanyaan. Tapi kita baca dulu yang luas, ya. Nanti supaya kita bisa juga punya pandangan dulu yang luas, ya. Ya, mungkin kita tutup dulu majelis kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.